Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Ulfitria dengan NIM 21080265. Di sini saya akan menjelaskan tentang program literasi digital nasional yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta bagaimana program ini dianalisis melalui perspektif government entrepreneur. Permasalahan publik. Kita hidup di era digital yang berkembang sangat pesat. Namun, salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi masyarakat di Indonesia adalah rendahnya tingkat literasi digital. Rendahnya kemampuan ini menimbulkan kesenjangan sosial, khususnya dalam akses informasi, pemanfaatan teknologi, serta partisipasi dalam ekonomi di era digital. Akibatnya, banyak masyarakat terutama di daerah terpencil tidak mampu memanfaatkan peluang bisnis, pekerjaan, maupun layanan publik digital. Ini tentu menghambat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Sebagai solusi dari pemerintah, Kominfo meluncurkan program literasi digital nasional. Program ini dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, pekerja, hingga masyarakat umum, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan digital. Kegiatan pelatihan ini dilakukan secara daring dan luring di berbagai daerah, termasuk daerah-daerah terkecil, agar semua warga negara punya akses yang setara dalam dunia digital. Selanjutnya, analisis melalui 4 ciri utama government entrepreneur, yaitu yang pertama ada proaktif. Kominfo menunjukkan sikap proaktif dengan tidak menunggu laporan dari masyarakat, tetapi langsung turun tangan dalam mengatasi kesenjangan digital. Mereka menyasar daerah-daerah yang masih tertinggalan dalam infrastruktur digital untuk diberikan pelatihan literasi digital. Yang kedua ada inovatif, yaitu program ini memanfaatkan platform digital sebagai sarana edukasi. Gabungan pelatihan offline dan offline menjadi proses belajar yang fleksibel dan dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Ini menunjukkan pendekatan yang adaptif dalam tidak terpaku pada metode konvensional. Yang ketiga ada risk taking, yang mana pemerintah mengambil risiko dengan menerapkan pelatihan daring walaupun infrastruktur internet di beberapa daerah masih belum memadai. Namun, langkah ini menunjukkan keberanian pemerintah untuk tetap mendorong transformasi digital meskipun ada tantangan teknis. Dan yang keempat ada public value creation. Program ini menciptakan nilai publik yang nyata. Dengan meningkatkan literasi, masyarakat bisa mengakses peluang baru, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun layanan publik. Ini adalah bentuk nyata pemberdayaan masyarakat secara merata di era digital. Namun, program ini juga memiliki beberapa kritikan. Yang pertama, tantangan infrastruktur di daerah terpencil belum teratasi sepenuhnya. Yang kedua, materi pelatihan cenderung umum dan belum disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kelompok sasaran seperti UMKM dan lansia. Yang ketiga, tidak ada mekanisme evaluasi dampak yang jelas terhadap peserta. Adapun 3 rekomendasi untuk program ini. Pertama, pemerintah perlu bekerja dengan media internet untuk memperkuat jaringan di daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Yang kedua, program harus diimplementasikan agar materi pelatihan sesuai kebutuhan kelompok tertentu seperti pelajar, pekerja, atau pelaku usaha. Yang ketiga, harus adanya evaluasi berkala melalui survei, wawancara, dan monitoring agar program ini dapat terus ditingkatkan. Jadi kesimpulannya,
Program Literasi Digital Nasional adalah contoh nyata dari inovasi pelayanan publik yang proaktif, inovatif, berani mengambil risiko, dan menciptakan nilai publik. Namun, untuk menjadikannya lebih efektif dan berkelanjutan, dibutuhkan penguatan infrastruktur, segmentasi pelatihan, dan evaluasi yang lebih sistematis. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.